Jadi perkenalkan malam hari ini Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan link untuk mengikuti presentasi atau bincang-bincang bisnis lah, lebih sederhananya bincang-bincang bisnis tentang yang namanya Derma 9 atau Derma 9. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang. Jadi ini adalah pertemuan, bisa dikatakan pertemuan perdana ya kita di tahun ini, dan pertemuan yang kita bisa katakan kita sudah mulai opening. Jadi mulai kita membuka tentang bisnis Derma 9. Kalau beberapa dari teman ini yang sudah ada di grup, teman-teman semuanya, kita sudah sempat ketemu mungkin di akhir tahun kemarin, sempat bincang-bincang juga tentang Derma 9. Tapi kita benar-benar real sudah memulai bisnis kita di bulan ini. Ya, jadi ini adalah pertemuan perdana kita yang ibaratnya kita udah ketuk palunya, kita ready deh. Kita sudah memulai bisnisnya untuk Derma 9 dari bisnis skincare resellernya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu Derma 9 ya. Oke, kita mulai dulu slide-nya. Nah, apa itu Derma 9? Sebelum kita bicarakan tentang Derma 9, maka kita akan lihat dulu. Kalau kita bicara tentang bisnis yang namanya perawatan kulit, kira-kira masih relevan nggak tahun ini? Masih relevan nggak sekarang ini? Karena kan bisnis yang namanya perawatan kulit itu udah lama ya. Dan itu mungkin kayak dari zaman dulu aja bisnis perawatan kulit. Kita tentunya yang namanya berbisnis kan tentunya kita harus lihat data-datanya juga. Kira-kira masih relevan nggak bisnis perawatan kulit? Nah, ini ada data-data berita yang kita akan sampaikan. Nah, di sini dari gatra.com ya, ini dikatakan bahwa ada sebuah studi ya, bahwa dari Inventura Alvara, itu badan untuk yang sering mengadakan riset juga, mengatakan bahwa ternyata selama pandemi, kalau kemarin kita mikirnya ya, pandemi pasti bisnis semuanya turun. Tapi ternyata enggak. Karena dari yang namanya studi Inventura ini menyatakan bahwa ternyata perawatan kulit itu justru naik ya. Jadi bahkan naiknya sampai 54,9%. Artinya ada peningkatan yang signifikan tentang yang namanya perawatan kulit. Nah, kita mungkin mikir-mikir ya, oh iya benar juga. Justru ketika lagi online, lagi banyak di rumah, orang-orang kan langsung kelihatan di layar nih. Nah, karena kalau kelihatan di layar, pasti semuanya pingin cantik. Coba deh ibu-ibu sekarang ini ya kalau tanya, kalau misalkan selfie nih, lakukan selfie. Biasanya ngambil foto sekali aja atau mungkin lebih dari sekali? Biasanya pasti lebih dari sekali. Sesudah dapat foto 1-10, kemudian fotonya pasti dipilih-pilih lagi nih. Oh, yang nomor 1, yang nomor 2, yang lain dibuang. Yang ini yang lebih cantik, yang ini lebih bagus. Artinya ternyata peningkatan di selama pandemi ini walaupun jarang keluar, tetapi perawatan kulit itu lebih intensif. Mungkin juga kalau kemarin-kemarin tidak punya banyak waktu untuk perawatan, sekarang karena banyak di rumah, banyak yang perawatan. Nah, karena itu perawatan kulit juga naik ya. Jadi ternyata di masa sekarang ini bisnis yang namanya perawatan kulit itu signifikan ya, bahwa ini cocok banget untuk dikembangkan. Yang berikutnya, kita ngambil dari datanya tentang marketplace. Kalau kemarin-kemarin kan kita pikir orang-orang banyak di rumah pasti banyak belinya gadget, banyak belinya elektronik, tapi ternyata enggak. Hasil survei itu mengatakan 54% itu penjualan di marketplace justru terbanyaknya itu adalah skincare, perawatan kulit. Artinya segmen yang lain itu justru kalah sama yang namanya skincare. Jadi data yang pertama tadi mengkonfirmasi bahwa benar orang-orang sekarang banyak melakukan pembelian itu untuk skincare. Jadi ternyata benar bahwa banyak sekarang orang sudah mulai sadar bahwa perawatan kulit itu penting. Oke, kita lihat lagi data yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini data langsung dari Kementerian Perindustrian. Nah, ini lebih real lagi ya. Dari Kementerian Perindustrian ini nyatakan gini loh. Tahun 2019 itu masa-masa sebelum pandemi, tahun 2019 itu penjualannya 6,03 itu miliar US dollar. Dan diprediksi di 2022 ini naiknya itu signifikan sampai dengan 8,46 miliar US dollar. Kenapa bisa sampai tinggi gini untuk peningkatan dari market dari skincare? Pertama, karena Indonesia itu memiliki populasi anak muda yang sangat banyak. Kalau Bapak Ibu, walaupun kita ada yang sudah usia mungkin di atas 40 tahun, tapi saya yakin kan pasti ke sosial media juga, mungkin ke Instagram, mungkin juga ke TikTok. Kita lihat sekarang kan banyak sekali anak-anak muda sekarang kreatif ya. Mereka itu kreatif mempromosikan tentang sesuatu, apalagi tentang skincare. Jadi sekarang ini masa yang tepat untuk pemasaran skincare.
Karena justru jumlah anak muda di Indonesia itu sangat banyak sekarang. Indonesia itu berlimpah dengan yang namanya populasi anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan negara lain itu lagi tinggi-tingginya, lagi bagus ya dibandingkan negara yang lain. Dan yang ketiga, kontribusi sosial media. Indonesia itu masih tercatat tinggi juga untuk pemakaian yang namanya sosial media. Jadi 3 faktor ini yang akan mendukung untuk yang namanya bidang penjualan untuk perawatan kulit atau skincare. Jadi itulah kemudian kita melihat dari Derma9 kemudian melihat ini market yang justru bukannya lagi turun, tapi justru marketnya ini yang lagi naik, market yang lagi indah-indahnya di masa-masa yang lagi indah-indahnya sekarang ini. Karena itu hadirlah yang namanya bisnis skincare dari Derma9. Jadi Derma9 ini adalah bisnis untuk perawatan kulit, jadi dari skincare dan kita terintegrasi dengan ada yang namanya klinik kecantikan dan atau beauty house. Jadi kami dari Derma9 ingin menjadi bagian dari perkembangan skincare atau perawatan kulit yang kita udah lihat datanya. Dan artinya kalau kita sudah menyiapkan bisnis ini, kita mengharapkan dan kita menginginkan nantinya reseller-reseller dari Derma9 menikmati banyak sekali benefit-benefit seiring dengan market yang sangat luas ini. Nah, mengapa Derma9 hadir? Yang tadi kita sudah jawab. Jadi menjawab permintaan market. Karena market sekarang memang lagi membutuhkan produk yang terbaik. Yang kedua, Derma9 itu hadir karena sebenarnya kita juga merasa terpanggil. Terpanggil kenapa? Karena sekarang ini banyak loh penjualan skincare, tapi ternyata tidak dibarengin dengan edukasi yang benar. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya pernah mendengar, misalkan nih, kalau misalkan ada yang pakai skincare, kemudian ada masalah sama kulitnya. Mungkin ada alasan yang sering dibilang, misalkan ya, saya juga pernah mungkin melakukan hal itu. Oh, itu lagi detox. Padahal sebenarnya nggak ada yang namanya detox di kulit. Kalau nanti di sini ada teman-teman, ada dokter juga kecantikan yang nanti akan memberikan informasi sebentar ya. Kita akan ada preview sebentar informasi tentang perawatan kulit juga. Jadi tidak ada yang namanya detox di kulit. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan kulit harusnya diedukasi. Apalagi kalau sekarang banyak orang yang menjual produk, edukasi udah nggak ada. Yang kedua itu produknya ternyata tidak dengan prosedur produksi yang benar. Artinya tidak melewati BPOM dan kemudian produknya ada juga yang bahkan dibuatnya, diraciknya itu abal-abal. Nah ini yang seringkali membuat keresahan ya. Akhirnya kan sekarang banyak sekali operasi ya yang kemudian menyatakan ini banyak ketemu nih produk-produk yang abal-abal yang akhirnya merusak kulit. Jadi kami ingin hadir dari Derma9 ini untuk menghadirkan bisnis bukan sekedar kita mencari duitnya, tetapi kita juga ingin mengedukasi. Harapan kita dari reseller-reseller ini, kemudian ini akan meneruskan ke konsumen. Banyak sekali konsumen di sekitar kita yang belum paham juga tentang bagaimana pemilihan skincare yang benar. Jadi kita akan sering memberikan edukasi. Setiap minggu kita akan ada training atau edukasi tentang produk dan perawatan kulit yang benar. Yang ketiga, Derma9 ini hadir untuk memberikan solusi. Jadi kita akan memberikan produk-produk yang terbaik. Mengapa? Karena produk-produk dari Derma9 ini hasil dari belasan tahun dokter kecantikan atau yang sudah lama itu di estetik klinik, dari pengalaman mereka yang sudah mungkin sampai ribuan pengalaman mereka yang sudah berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan masalah kulit yang kompleks banget. Nah, ini semuanya kemudian dirangkum, kemudian ketemu. Oh, ternyata formulasi yang benar ini. Karena kan produk perawatan kulit itu ada dua nih. Ada yang diresepkan dokter, ada juga yang skincare. Nah, skincare ini under BPOM. Jadi ada perawatan kulit. Nah, bagaimana mendapatkan skincare yang tepat berdasarkan pengalaman dari dokter-dokter kecantikan ini. Karena itu Derma9 hadir untuk memberikan formulasi yang benar, formulasi yang tepat, dan bahkan menyiapkan dokter-dokter untuk konsultasi. Jadi ada dokter yang akan memberikan konsultasi kalau misalkan punya masalah dari reseller sendiri atau nanti dari konsumennya. Yang keempat tentunya kalau semuanya ini udah bagus, semuanya udah dipersiapkan bagus, berarti ada kesempatan untuk mendapatkan passive income. Jadi dari bisnis ini harapan kami dari Derma9, teman-teman semuanya yang menjadi reseller akan menikmati benefitnya dari passive income yang ada di bisnis Derma9.
Dan yang kelima, Derma9 ingin hadir untuk menjadi sebuah integrated skincare business. Jadi maksudnya gimana? Menyediakan produk yang baik, benar. Menyediakan semua manajerial yang baik, itu benar juga. Tapi kita juga menyiapkan integrated skincare business. Maksudnya apa? Derma9 itu akan menyiapkan itu klinik kecantikan, akan menyiapkan itu salon kecantikan. Semua ini akan terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang baik untuk semua konsumen. Artinya, kita mungkin bukan hanya bicara tentang produk perawatan kulit, tapi juga perawatan kulit dari treatment-treatment yang ada di klinik kecantikan. Nah, bagaimana ini akan menjadi integrated business? Nah, nanti kita akan sampaikan sebentar. Nah, ini mungkin saya berikan preview dulu mengapa sampai Derma9 ini dihadirkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, inilah kemudian kita hadirkan produk-produknya. Nah, sebelum kita lihat produknya, kita nonton dulu tentang pabrik dari produk-produk dari Derma9. Oke, nah Bapak Ibu semuanya tadi udah lihat ya, bahwa ternyata produknya ini bukan produk, karena kemarin masih ada yang nanya, produknya BPOM nggak Pak? Produknya BPOM semuanya, produknya diproduksi dari pabrik yang memenuhi syarat itu standar CPKB. Jadi kita nggak ingin menyiapkan produk yang tidak baik, kita menyiapkan produk yang berkualitas untuk Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa rangkaian produknya dari Derma9, contohnya yang pertama di sini ada paketnya itu untuk akne ya. Jadi untuk mengatasi akne, kita memiliki series atau paket anti akne. Satu paketnya ini itu terdiri dari ada yang namanya tonernya, jadi 2-in-1 cleansing acne flawless. Kemudian ada facial wash-nya, yaitu acne flawless facial wash. Kemudian ada krim siang atau acne sunscreen. Dan kemudian ada krim malamnya. Jadi komplit semuanya ya untuk perawatan, ini untuk perawatan basic ya, untuk perawatan rutin di rumah atau perawatan sehari-hari bagi mereka yang memiliki masalah dengan jerawat. Jadi kalau mereka yang memiliki masalah jerawat, ini adalah paket yang kita sarankan, yaitu paket anti akne. Nah, sebentar kalau misalkan sudah ready untuk staf dokter kecantikannya, nanti kita akan diberikan preview sebentar tentang perawatan kulit ya. Nanti saya nunggu kodenya dari Bu Vita kalau ada sudah ready ya, sudah hadir di ruangan Zoom ini. Oke, paket yang berikutnya adalah paket whitening. Sama seperti paket anti akne, ini khusus untuk mengatasi masalah yang namanya hiperpigmentasi. Jadi kalau yang punya masalah flek pada kulit ya, ada yang memiliki masalah flek, nah ini kita sangat sarankan untuk digunakan. Jadi ini ada sama juga seriesnya, itu ada tonernya yaitu 2-in-1 cleansing flawless, kemudian ada sabunnya yaitu flawless facial wash, kemudian ada sunscreen-nya. Jadi ada untuk krim siangnya atau krim pagi, dan juga ada untuk krim malamnya. Jadi ini perawatan yang komplit untuk perawatan kulit yang optimal untuk membuat kulit kita itu bebas dari flek. Atau untuk memproteksi, kalau yang sering keluar rumah, kegiatan di luar rumah, ini untuk memproteksi supaya terlindung juga dari paparan sinar dari sinar matahari. Nah, produk berikutnya juga, di sini ada produk andalan kita, yaitu yang namanya sunscreen spray. Ya, ini produknya ya. Jadi ada sunscreen spray, ya. Ini sunscreen spray. Ini adalah sunscreen yang praktis. Kenapa praktis? Karena ini tinggal disemprotkan aja ke wajah.
Jadi kalau misalkan banyak kegiatan di luar rumah dan kemudian banyak terpapar sinar matahari, bahkan sebenarnya walaupun di dalam ruangan ya, kita juga bisa juga kena juga dengan pantulan dari sinar matahari. Ini bisa gunakan dari sunscreen spray. Ini walaupun sudah pakai makeup ya, ini tinggal disemprotkan aja. Jadi sangat praktis ini untuk menghalau bahaya dari UVA dan UVB. Dan kita adalah formulasi yang saya tahu di Indonesia kayaknya baru kita aja ya yang memiliki itu sampai dengan SPF 50. SPF ini untuk apa? Untuk menghalau dari sinar yang namanya UVB. Jadi UVB yang bikin kita itu sampai panas ya kalau kena sinar matahari, ini sampai 50. Artinya ini bisa memberikan perlindungan lebih lama. Dan kalau yang namanya PA, itu untuk melindungi yang namanya sinar UVA. Nah, mungkin kebanyakan itu yang tahunya itu kalau misalkan perlindungan itu hanya pada UVB aja. Padahal sebenarnya yang paling bahaya itu adalah namanya sinar UVA. Karena sinar UVA ini yang bisa menyebabkan kerusakan genetis, menyebabkan kanker pada kulit. Jadi ini sangat praktis ya. Dibawa di mana aja, dikantongin, dibawa di tas ini untuk dipakai kapan saja kalau ada di luar rumah ya. Kemudian produk yang berikutnya adalah kita ada seri serumnya. Jadi seri serumnya ini adalah serum, ada 2 jenis ya, serum untuk akne juga, jadi acne white serum, dan juga ada akne yang namanya akne serum white and glow serum. Oke, sebentar ini ada peringatan. Oke, jadi ada serum yang untuk melengkapi paket yang tadi. Nah, kemudian ada juga di sini Platinum Barrier Booster. Nah, ini kalau yang punya masalah dengan skin barriernya yang sudah rusak. Jadi kalau misalkan sering menggunakan produk perawatan yang sifat kimiawi yang kemudian merusak kulit, ini sangat dianjurkan. Atau yang sudah masuk aging ya, sudah ada penuaan kulit, ini sangat dianjurkan untuk menggunakan skin barriernya, untuk memperbaiki skin barrier. Nanti lebih lengkapnya nanti sama stafnya kita ya dari dokter kecantikan. Ada juga yang untuk membuat eksfoliasi, yaitu kita membuat itu supaya sel kulit kita ini segera tergantikan atau turnover ya. Biasanya itu kalau banyak sel kulit mati, itu selnya itu jarang terjadi regenerasi atau regenerasinya lambat. Nah, itu perlu untuk lakukan eksfoliasi. Jadi menggunakan yang namanya white and glow peeling. Oke. Ini saya hanya memberikan preview ya tentang produk, nanti yang lebih kompeten yang akan menjelaskan. Dan kemudian produk andalan kita juga yang namanya nih whitening body lotion. Nah, ini yang sangat juga andalannya kita karena sangat praktis, selain melembabkan, melembutkan kulit, juga membuat proteksi. Jadi supaya kulit kita itu nggak ada flek-fleknya juga. Ini bisa dipakai kapan saja. Mungkin lihat namanya Night Whitening Body Lotion, tapi bisa dipakai sepanjang hari. Dan ini sangat praktis. Beberapa waktu lalu saya dengan Bu Vita itu sempat ada kegiatan. Di sini mungkin ada yang ketemu ya waktu lalu. Ada yang dari Magelang waktu kita kegiatan ya. Dari Ada ya. Yang hadir hari ini. Siapa ya? Mbak Yuli ya kayaknya ya, Mbak Yuli. Nah, ada Mbak Yuli. Nah, ini kebetulan kita adain demo waktu lalu. Jadi kita adain demo, kita hanya olesin lotionnya itu separoh doang. Separoh tangan, yang separohnya enggak, yang sebelahnya enggak. Kemudian sesudah kita oleskan, ini sebentar aja ketika sudah meresap, nah ini kemudian difoto. Pas difoto ini sudah beda, yang pakai dan enggak pakai. Jadi yang pakai lebih cerah karena memantulkan juga cahaya. Nah, yang nggak pakai ini tetap kusam. Jadi kulitnya masih seperti sedia kala ya Bu ya. Jadi kalau misalkan nanti mau pakai, ini nanti mau didemokan, jadi pakai separuh aja, kemudian bedakan. Pas di foto itu kelihatannya berbeda. Ini sangat praktis ya, bisa juga untuk didemokan. Nah, saya lihat di sini Bu Vita sudah ada ya. Ada Dokter Tria. Wah, ini luar biasa. Ada Dokter Tria, ada Dokter Gia. Ada 3 dokter yang malam ini hadir, Dok. Ada Wah. Dokter Gia, ada Dokter Gia, terus kemudian ada Dokter Sekar juga hadir malam ini, Dok. Wah, komplit banget semuanya. malam ini kita. Mungkin kita, Bu Vita, mungkin ada dari salah satu atau mungkin tiga-tiganya juga mau berikan preview atau perkenalan singkat nanti karena kan akan sering ketemu dengan teman-teman reseller nih. Mungkin kita bisa sapa dulu teman-teman dokter ini yang sudah komplit semuanya. Monggo silakan Bu Vita. Malam Dokter Sekar. Dokter Gia.
yang ready siapa ya? Ini karena Halo. Dokter teman-teman Gia dokter kayaknya ini tadi udah online, Dok. sedang juga Dokter lakukan Sekar treatment ya. juga sudah, terus Dokter Tria kayaknya juga sudah. Oke, siapa yang sudah ready nih? Ah, ini ada Dokter Gia, ada Dokter Ayu juga, atau siapa yang pengen say halo Halo, nih dengan Dokter teman-teman? Teddy. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Dok. Oke. Nah, ini Ya, maaf baru sempat gabung, baru keluar dari lab saya. oke, saya pin dulu. Saya stop share dulu. Sebentar, Dok, saya pin dulu. Dokter mana? Dokter Ayu. Siapa nih yang ngomong? Ayu pakai Siapa nggak duluan? feedback, jadi saya sama Dokter Ayu karena Oh, oke. Siapa yang mau ngomong duluan supaya saya pin dulu? Oke, Oh, Dok. Dokter Ayu. Oke, saya Ya, pin ya, Dok ya. Supaya gimana? semuanya bisa Ada lihat. ada bisa saya bantu ya? Saya ketinggalan ini, Dok. Perkenalkan semua, saya Dr. Ayu Ningtyas. Di sini saya diajak bergabung dengan rekan-rekan dari Derma 9, membantu untuk konsultasi dan berbagai penjelasan untuk mengenai skincare dan produknya. Oke, Dok. Nah, ada yang mau nanya-nanya mungkin tentang produk juga sambil kita sebelum ke bisnis sebentar, kita buka sesi ini yang mau nanya-nanya teman-teman. Ini kebetulan hadir semuanya nih Avenger nih, semua pada ngumpul nih. Ada Bu Nadia. Monggo Bu, ada yang mau nanya. Nah, sebelum nanti kita bicarain bisnisnya, kita mungkin 15 menit kita saling kenal sama teman-teman dokter nih yang sudah, walaupun sekarang sebenarnya lagi sibuk loh, lagi treatment, tapi meluangkan waktu ngikut Zoom meeting bareng kita loh. Ya, malam Dok. Kalau boleh dikasih kesempatan, saya boleh tanya. Monggo silakan Bu. Selamat malam Bu Nadia. Iya, Dok, untuk nanti kita tanya jawab pertanyaan ada beberapa orang awam gitu kan. Nah, misalnya mereka tanya, apakah wajah kulit untuk pemakaian krem malam timbul jerawat-jerawat kecil? Nah, itu bisa langsung diputusin, oh iya harus pakai yang akne aja, sedangkan dia tuh biasanya kulitnya nggak berjerawat. Itu baiknya kita gimana? Betul, betul sekali. Jadi kalau misalnya memang kita harus tanya dulu ya Bu, sebelumnya dia pakai apa. Kemudian kalau misalnya memang sebentar, ini biar nggak feedback dulu, saya suruh kecilkan dulu suara yang satunya sebentar ya Bu. Nah, jadi kalau memang kulit berjerawat pada saat orang pertama kali datang ke tempat kita, dia sudah jerawatan, Bu, sebaiknya memang diberikan obat jerawat dulu. Karena kalau kita langsung berikan dia whitening, takutnya nanti dia akan tambah jerawatnya akan tambah besar-besar. Nanti sebetulnya misal nih ya, ada dari produk A, dia ternyata putus obat, ternyata di sana misal mengandung steroid, begitu dia putus obat, biasanya kan dia akan muncul kayak jerawat kecil-kecil seperti itu. Nah, itu sebaiknya memang harus masuknya ke obat-obat jerawat dulu. Biasanya saya akan sugeskan dia untuk pemakaian 1 bulan, jerawatnya reda, baru nanti dia akan kombinasi dengan whitening, baru di bulan ketiga dia baru tunggal untuk whiteningnya. Jadi nggak bisa langsung untuk tiba-tiba di bulan kedua kita langsung kasihkan dia ke paket whitening. Takutnya nanti orang tersebut itu jerawatnya jadi tumbuh tambah banyak, Ibu. Maaf Dok, kalau seandainya kan awal pemakaian itu kan pasti kan dia tanya mau paket pemutih dong. Berarti kan kita tawarin paket whitening itu ya, yang enggak yang Jadi tanpa nanti acne. Jadi nanti kita akan gini, Ibu, kita akan adakan training sebetulnya untuk para penjual-penjual dan reseller-reseller kita supaya tidak salah dalam memberikan sugesti kepada pasien atau sugesti produknya Iya, kepada benar. pasien. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Ibu menemukan satu kesulitan, misal di lapangan, itu nanti kita punya call center, Ibu. Call center ini nggak usah takut, kita tidak akan berjualan atau apapun. Ini khusus nanti dokter-dokter dari tim Derma 9 yang akan menangani dan akan menjelaskan. Bisa pasiennya dilempar atau ibunya pun bisa langsung konsultasi kepada call centernya. Oke.
Seperti itu. Jadi Ya, juga kita nggak mau menjelaskan. sampai ada salah kayak salah pemakaian atau misal betul ya penjualan kita harus tetap tinggi tapi harus sesuai dengan peruntukannya. Karena jangan sampai nanti terjadi yang sudah-sudah ya yang ada di lapangan itu udah mukanya jerawatan, beruntusan tapi tetap dipaksakan untuk menggunakan pengelupasan dan paket whitening. Nah, akhirnya datang itu dengan jerawatnya yang tadinya sifatnya dia jerawatan derajat 1, nanti kalau dipaksakan ke paket whitening dia jadi jerawat derajatnya 3. Seperti itu, Ibu. Ya, kalau boleh satu pertanyaan lagi, Dok. Boleh, silakan Ibu Nadia. Kalau untuk sunscreen, apakah aman? Kalau misalnya nanti kan kita pasti ada pertanyaan, loh kok sunscreen-nya ada whitening, apakah aman dipakai siang-siang? Nanti baiknya kita jawab gimana, Dok? Baik, jadi begini, sunscreen yang dipakai itu adalah glutathione dalamnya. Jadi dia bukan pemutih yang sifatnya mengiritatif dari kulit, Ibu. Jadi glutathione sendiri ini kan sebetulnya dipakai dalam badan kita sendiri sudah menghasilkan glutathione tanpa obat-obatan dari luar ataupun dari glutathione tambahan, itu ada dalam hati. Jadi sebagai antioksidan, sebetulnya seperti itu. Jadi pemutih yang kami pakai di sini bukan pemutih-pemutih yang modelnya kayak mengelupas seperti itu. Jadi kalaupun kami gabungkan di dalam sunscreen, dia tidak akan menjadi iritatif. Seperti itu, Ibu. Lengkap udah, alhamdulillah. Makasih, Dok. Wah, langsung senang nih. Langsung senang Bu Nadia, banyak pertanyaan terjawab. Tapi nanti ada sesi lebih lengkap, Bu. Nanti ada sesi benar-benar ditrainingkan dengan memang benar-benar full hanya untuk training untuk perawatan kulit dan pemilihan skincare ya. Kita preview dulu, kita simpan dulu penasaran-penasaran yang nanti di training nanti Selasa depan ya tentang produk. Oke, kita pingin Dokter Ayu mungkin kita pingin kenal-kenal ya dokter-dokter yang sudah ada di sini. Kita pingin say hello aja dulu. Nah, ya dokter yang sudah hadir. Yang sudah ready di sini ada Dokter Tria. Selamat malam, Dokter Tria. Mungkin bisa disapa, Dokter Tria? Atau Dokter Sekar? Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat Bapak malam. Eko, Dokter Ayu, dan semua partisipan. Halo, oh iya, ini dengan Dokter Sekar, Dokter Teddy. Oke, wah salam kenal Dokter Sekar dan nanti kita akan sering ketemu di training dan konsultasi, Dok. Siap, Dokter. Oke. Ini jadi teman-teman reseller ini akan sering ketemu loh sama teman-teman dokter nih ini yang akan sangat-sangat membantu kita semua ya untuk memahami tentang kulit, untuk konsultasi, punya masalah dengan konsumen ini sama tim dokter semuanya. Oke, yang lainnya mungkin Dok lagi sibuk treatment ya. Iya, dokter. Jadi bedanya mungkin di Dirmanen dengan yang lainnya mungkin ya. Kalau di Dirmanen ini mungkin bedanya betul-betul di bawah pengawasan dokter. Jadi dia lebih aman. Ketika nanti ada kesulitan di lapangan, teman-teman tuh nggak usah bingung mau ngadu kemana, mau bertanya kemana. Jadi kita udah siapkan call center yang memang itu kita terhubung dengan 4 dokter yang sudah ada di timnya Dirmanen. Berarti 5 dengan Dokter Teddy ya. Saya di bonus-bonusnya aja, Dok. Ya, jadi kan kurang lebih Dokter Teddy akhirnya sekarang memahami tentang kulit ya, Dok ya, dari panjang dan sekali lebarnya. Oh, ternyata tidak sesimpel itu. Oh, kenapa kok muka orang jadi jerawatan yang mungkin Dokter Teddy nggak tahu. Oh, itu detox tuh kalau mungkin kalau Dokter Teddy yang sudah pakai ini ada keluhan misal, oh iya itu detox dulu, di detox sebulan nggak hilang, 2 bulan nggak hilang, 3 bulan nggak hilang, itu bukan detox kan gitu. Benar Dok. Wah, seneng banget ini ketemu sama tim dokter ini. Dokter Sekar sudah on cam, yaitu bisa kenal ya ini Dokter Sekar. Yang dokter yang lain mungkin nanti akan sebentar kita akan sapa lagi. Oke, nah, kita lanjutkan tentang bisnisnya aja Dok ya. Oh iya, ini saya izin live dulu ya Dokter Teddy. Baik Dok, terima kasih Dokter Ayu sudah sempat. Ya, selamat malam. Selamat malam, oke. Nah, tadi kita sudah dapat preview ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Nah, jadi kita sekarang sudah lihat bahwa ternyata Dermanen itu sangat-sangat siap ya untuk memberikan pelayanan. Jadi bukan hanya itu yang kita katakan tadi untuk integrated skincare business.
Jadi bagaimana pelayanannya itu benar-benar dari yang ahli, yang benar-benar sudah kompeten di bidangnya, ya. Nah, sekarang baru kita bicarain kalau semuanya udah ready seperti itu, nah bisnisnya seperti apa? Bagaimana sih? Ini banyak ditanyakan ke saya selama seminggu terakhir. Bagaimana untuk menjadi seorang reseller? Nah, sekarang kan banyak sekali tuh reseller skincare. Terus bagaimana dan apa bedanya skincare reseller di Derma9? Cara menjadi reseller sangat simpel, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kalau menjadi reseller, teman-teman semuanya ya, kita harus mencari reseller yang sudah terdaftar dulu. Tentunya kalau sekarang ini Bapak Ibu yang sudah hadir di sini pasti diundang untuk hadir. Nah, pengundang itu adalah calon sponsornya. Nanti daftar ke calon sponsornya, nanti akan terdaftar sebagai reseller di Derma9. Nah, itu proses daftarnya nanti lewat akun ya, nanti lewat login ke akun sponsor untuk data untuk registrasinya. Apakah sudah langsung aktif? Belum. Nanti aktif ke anggota aktif untuk menjadi status resellernya ketika sudah belanja 7 paket produk ya. Jadi kalau baru daftar aja itu belum menjadi seorang reseller yang aktif, tapi baru terdaftar aja. Nah, untuk bisa memasarkan produknya harus melakukan minimal pembelanjaan 7 paket produk. Kalau kita pakai harga yang paling minim ya, yaitu paket whitening-nya, maka kisaran kalau 7 paket ini berarti sekitar 1,7 juta. Jadi 7 kali 247.000. Nah, harganya seperti apa sih? Paket produknya seperti apa? Nah, ini adalah paket-paket produknya ya Bapak Ibu ya. Jadi paket whitening yang saya sampaikan tadi, itu kalau ke konsumen kita jualnya itu 297.000. Kira-kira mahal atau murah nih 297.000? Kalau pengalaman saya ya kemarin-kemarin sempat dalam pemasaran produk, 297.000 itu sangat murah. Apalagi mendapatkan 4 produk loh. Di sini ada krim siangnya, ada krim malamnya lagi. Dan itu semuanya udah sunscreen yang direkomendasikan oleh dokter kecantikan. Jadi ini kalau menurut saya, harga konsumen aja udah sangat terjangkau. Apalagi itu sebagai harga reseller kurangnya 50.000 loh Bapak Ibu. Artinya seorang reseller itu punya diskonnya itu atau potongan harga 50.000. Berarti harga untuk resellernya cuma 247.000 untuk paket whitening. Begitu juga dengan paket acne, paketnya itu 312.000 untuk konsumen dan kemudian untuk reseller itu 262.000 saja. Jadi sangat-sangat terjangkau untuk perawatan kulit untuk kita pakai selama sebulan. Jadi sangat terjangkau. Nah, disinilah kalau misalkan mau jadi reseller, tinggal beli paketnya. Mau ambil paketnya whitening semuanya, berarti tadi yang tadi 7 kali 247.000. Jadi langsung dihitung ke harga resellernya. Atau mau ngambil acne-nya, atau mau di-combine. Oh, saya mengambil 3 acne, 4 whitening. Terserah, silakan dipilih. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan Pak ada sunscreen, ada hand body, kemudian ada platinum barrier booster, terus gimana nih kan ini paketnya nggak ada di sini. Bisa, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata pengen paket produk tapi pengen diracik sendiri, artinya gini, pengen di-combine deh, kayak kita masuk menu ya, saya pengen ambil ini, dan ini. Bisa nggak jadi sebuah paket? Bisa. Caranya adalah nanti dipilih produk-produknya dengan harga reseller, kalau mencapai 260.000 maka dihitung sebagai satu paket. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan 7 paket yang isinya berbeda-beda, di-combine aja. Pokoknya kalau sudah capai 260.000 itu dihitung satu paket. Atau misalkan 260.000 dikali 7, apapun produknya nanti berarti itu sudah menjadi 7 paket. Jadi mau di-combine sendiri boleh, atau kalau mau pakai paket yang sudah kita racik atau kita sudah kombinasikan, nah tinggal gunakan ini aja, paket whitening atau paket acne. Nah, itu ya. Jadi tinggal dipilih aja mana yang terbaik karena ini banyak yang kita dapatkan keluhan-keluhan ya yang sudah melakukan sudah berbisnis reseller skincare yang lain, katanya mereka nggak leluasa untuk menentukan paketnya. Kalau di Derma9 ini kelebihannya bebas untuk menentukan paketnya. Nah, misalkan nih kalau mengambil 2 sunscreen spray yang tadi saya sampaikan yang kecil ya, yang ini ya. Nah, misalkan mau sunscreen 2 ditambah dengan body lotion-nya 1, maka ini sudah menjadi 277.000 ya. Oh, ini misalkan ini bukan body lotion, ini yang night cream ya.
yang white and glow night cream, yang krim malam untuk whitening. Maka ini udah 277 sudah bisa menjadi satu paket. Jadi kalau misalkan nggak mau ribet, pilih aja paket whitening atau paket acne. Tapi kalau mau milih sendiri, silakan nanti ada di price list-nya, dipilih di harga reseller, diracik aja, dikombinasikan aja, pokoknya sampai 260.000. Oke, enak kan? Ya kita bisa milih produk yang dikreasi sendiri. Nah, pertanyaannya akan muncul nih. Saya mau nih jadi reseller di Derma9, tapi modal saya belum sampai 7 paket. Ini yang sering ditanyakan juga ya Bu Vita ya. Pak, saya belum nyampe 7 paket, bisa nggak saya mau coba dulu pakai sendiri? Bisa. Jadi itu yang namanya menjadi seorang pra-reseller. Jadi kami memberikan kesempatan, apalagi di masa pandemi ini, siapapun bisa berbisnis dengan Derma9 ya. Jadi dengan cara membeli satu paket produk seperti tadi, tetapi dengan harga pra-reseller. Jadi tentunya pra-reseller akan berbeda dengan seorang reseller. Jadi kalau whitening, konsumen ke reseller itu dapat diskonnya 50.000, tapi kalau seorang pra-reseller itu diskonnya itu adalah 20.000. Jadi paket whiteningnya tinggal harganya 277, acne-nya 292. Jadi silakan tentukan. Kalau mau dapat potongannya lebih banyak, jadilah seorang reseller. Tapi kalau mau mulai dulu pakai sendiri, bisa mulai dengan menjadi seorang pra-reseller. Jadi sangat mudah ya. Derma9 memikirkan dari segala sisi bagaimana bisa memudahkan semua menjalankan bisnisnya. Nah, kalau seorang pra-reseller itu sudah belanja sampai 7 paket, maka otomatis dia akan berubah statusnya menjadi seorang reseller. Kita harapkan ini bisa dimanfaatkan kesempatannya, dan kita berikan kesempatan sampai 3 bulan ya. 3 bulan ya Bu Vita, jadi 3 bulan sudah sampai 7 paket akan menjadi seorang reseller. Nah, sekarang ini yang kita tunggu-tunggu. Apa sih benefit bisnis untuk seorang reseller? Nah, kita akan cepat. Tadi kita udah sampaikan kalau reseller berarti memiliki potongan harga itu 50.000 ya dari rata-rata untuk harga paketnya. Jadi ini keuntungan yang paling utama karena namanya bisnis reseller berarti menjual produk ke konsumen. Kita mendapatkan keuntungan 50.000. Kalau misalkan sehari bisa menjual 2 paket, berarti keuntungannya 100.000. Sebulan kali 30 hari bisa sampai 3 juta keuntungan dari menjual ke konsumen. Nah, kemudian ada yang namanya bonus dari kalau kita mengembangkan bisnisnya, kemudian diberikan training-training seperti tadi kita akan ketemu dengan dokter-dokter yang kompeten ya untuk belajar tentang bisnis ini dan juga skincare yang tepat. Dan akan diberikan supporting tools, jadi teman-teman jangan khawatir untuk memasarkan produk ini semua digital kontennya disiapkan. Nah, kita bicarakan bonusnya ya. Jadi bonus yang akan diterima apa saja? Yang pertama adalah keuntungan tadi yang 50.000, yang berikutnya adalah point reward. Jadi setiap pembelanjaan dari teman-teman semuanya, setiap satu paket, jadi kita perhitungannya pada paket. Setiap satu paket maka dihitung sebagai 1 point reward. Kumpulkan pembelanjaannya, kumpulkan pembelanjaan dari teman-teman, nah, kemudian nanti tinggal lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya. Kalau misalkan sudah mencapai sampai dengan 90 poin, maka bisa dapat voucher 500.000. Kalau 170 poin berarti sudah terjual 170 paket ya, dapatnya 1 juta. Udah dapat duit dari penjualan eceran, dapat lagi bonusnya lagi, dapat poinnya. Poin ini dikumpulkan ya. Ini periodenya sekitar 6 bulan. Nanti kita tentukan kapan mulai dan kapan berakhir poinnya. Jadi silakan lihat poinnya mau dapat berapa, mau dapat hadiah sampai dengan tabungan 1,5 miliar atau dapat kendaraan atau dapat gadget. Tentukan aja targetnya mau mencapai yang berapa. Nah, ini yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu dapat dari bisnis penjualan dari reseller Derma9. Yang kedua adalah yang namanya point leadership. Nah, ini kita ceritakan dulu ya tentang point leadership. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Banyak yang sudah pernah menjalankan yang namanya bisnis skincare untuk reseller ya, ada yang sering menjalankan. Kemudian ketika sudah jualan ke konsumen, ternyata konsumen ini jadi pinter. Saya jualan ke Bu Vita, selama ini saya dapat duit itu 50.000 keuntungan eceran. Ternyata Bu Vita naik kelas. Bu Vitanya menjadi seorang reseller juga. Akhirnya saya nggak bisa jualan apa-apa ke Bu Vita. Karena kita udah sama-sama seorang reseller. Nah, kalau di sini Derma9 jangan khawatir.
ketika saya menjual ke Bu Vita, konsumen saya, Bu Vita naik menjadi seorang reseller, maka Bu Vita akan menjadi grup saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Ketika konsumen Bapak Ibu kemudian mau mendaftar, jadi sudah cocok sama produknya, silakan anjurkan mereka jadi reseller juga, maka akan menjadi grup bisnis reseller dari Bapak Ibu. Setiap pembelanjaan mereka akan menjadi poin grup. Jadi akan menjadi poin grup dari grup bisnis Bapak Ibu. Misalkan kalau ada 10 reseller deh, 10 reseller masing-masing bisa menjual 50 paket dalam 1 bulan. Maka Bapak Ibu sebagai bisa dikatakan leadernya ya, karena sudah membina dari 10 reseller, maka Bapak Ibu memiliki 500 penjualan paketnya 500 paket dalam 1 bulan. Nah, akan mendapatkan 1 poin leadership, yang mana 1 poin leadership ini nilainya 2,5 juta. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin sudah lebih sering mengedukasi mentoring dari grupnya Bapak Ibu, jangan khawatir kalau nggak sempat jualan. Kalau tercapai 500 paket dalam 1 bulan, maka akan mendapat 1 poin 2,5 juta. Gimana kalau misalkan timnya banyak nih? Timnya tersebar ada di Papua, di Sulawesi, kemudian penjualannya sampai dengan 5.000. Maka berarti Bapak Ibu menerima 10 poin leadership. Berarti bisa dapat bonus leadership-nya 25 juta. Artinya peluang ini sangat terbuka lebar, apalagi Derma9 baru mulai ya. Berarti ini sangat terbuka lebar. Bentuk aja grup bisnis reseller di mana aja. Saya closingkan reseller di Aceh, di Papua, di Manado, di Bali, di Kalimantan. Closing semua jadi grup reseller Bapak Ibu semuanya. Ketika mereka memiliki penjualan, maka itu akan menjadi poin grup. Nah, nanti akan menentukan poin leadership. Nah, ini kan kalau misalkan 500, Pak. Kalau misalkan nggak sampai 500, dapat nggak? Otomatis nggak dapat. Tapi jangan khawatir, ada yang namanya bonus generasi. Jadi saya berikan contoh ya, misalkan Bapak Ibu punya 10 reseller nih. 10 reseller ini belanja 1 paket dalam 1 bulan. Maka 10 reseller yang Bapak Ibu closingkan ini kita sebut dengan anaknya Bapak Ibu atau generasi 1. Kalau mereka beli 1 paket, Bapak Ibu dapat Rp2.000 per paketnya. Berarti kalau ada 10 belanja 1, Bapak Ibu dapat 10 kali 2.000, 20.000. Kalau mereka belanja 50 paket 1 bulan, berarti 50 kali 2.000. Itu dari mereka. Nah, misalkan mereka ini, yang 10 ini kemudian sponsori reseller juga seperti Bapak Ibu ingin dapat poin leadership. Mereka misalkan memiliki anak juga. Nah, setiap pembelanjaan reseller-reseller mereka, Bapak Ibu dapat 2.500. Seterusnya sampai dengan generasi 3 itu dapatnya 3.000. Jadi di sini nggak perlu nunggu sampai 500. Di sini per 1 paket terjual. Jadi artinya kita bisa dapatkan juga dari bonus yang pembelanjaan per paket. Jadi kita memikirkan ada yang dari bonus yang gede, dari poin, ada juga dari poin leadership kalau sampai 500, dan ada juga bonusnya kalau persatuan. Supaya Bapak Ibu menjalankan bisnis ini selalu melihat, oh ada keuntungannya menjalankan bisnis ini. Ini 3 jenis bonus yang disiapkan dari bisnis Derma9. Jadi sangat-sangat simpel ya. Hanya 3 itu saja, 3 jenis bonus ditambah dengan keuntungan ke konsumen 50.000. Jadi kita mengharapkan nanti teman-teman yang sudah menjadi reseller di sini akan mengembangkan bisnisnya, jaringan untuk grup bisnis reseller sampai ke seluruh kota. Bahkan kalau bisa sampai luar negeri nggak masalah juga, karena produk kita sudah memenuhi ketentuan juga untuk pemasarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan malam hari ini tentang bisnis reseller dari Derma9. Ya, kalau misalkan ada mau tanya jawab, saya kembalikan waktu dan kesempatan ini kepada MC kita, manajer operasional kita, Ibu Vita. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Dokter Teddy. Banyak sekali informasi yang disampaikan Dokter Teddy. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat paparan yang cukup lengkap ya malam ini tentang bisnisnya Derma9 itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu masih ada beberapa ganjalan yang masih belum dipahami mengenai konsep bisnisnya Derma9. Monggo, silahkan kami buka kesempatan untuk bertanya, baik tentang produk maupun sistemnya, karena kalau berkaitan dengan produk mungkin masih ada dokter yang akan membantu menjawab. Kemudian untuk sistem bisnisnya masih ada Dokter Teddy. Jadi malam ini kita tuntaskan semuanya. Silahkan dikeluarkan sebanyak-banyaknya pertanyaan kepada kami sehingga bisa menjawab kekurang pahaman atau masih penasarannya Bapak Ibu semuanya tentang produk Derma9.
Monggo, silakan kita buka kesempatan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. 2 pertanyaan dulu kami buka di sesi pertama ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon disebutkan nama Ibu, dari mana? Perkenalkan, saya Ibu Maria dari Gorontalo. Selamat malam Bu Maria. Selamat malam Bu Maria. Saya mau bertanya, itu dengan produk Derma9 itu ada batasan usianya, Dok? Misalnya untuk remaja atau untuk dewasa aja, atau untuk segala usia, Dok? Mulai bisa digunakan di umur berapa dan gitu ya Bu, maksudnya ya Bu? Mulai bisa digunakan dalam usia berapa untuk remajanya? Baik Bu Maria, kami tampung dulu pertanyaannya. Atau mau ada yang bantu saya untuk menjawabnya? Dokter Ayu atau Dokter Kia atau Dokter Sekar? Baik, saya coba jawab ya Mbak ya. Kalau untuk batasan usia sendiri itu tidak ada Ibu, karena bahan-bahan yang kami pakai itu sudah terstandar oleh BPOM. Jadi untuk usia, bahkan yang untuk sabunnya pun kita udah tidak pakai bahan-bahan yang mengandung basa kuat. Kita juga menggunakan mild surfaktan, jadi juga tidak merusak barier kulit. Kemudian untuk bahan-bahan yang kami pakai ini juga aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi bisa digunakan juga untuk anak-anak remaja, Ibu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu? Kemudian untuk pemakaian, misalnya ya kita ketemu dengan konsumen yang wajahnya sudah rusak kan dari produk sebelumnya Derma9 ini. Nah itu butuh kira-kira dari penelitiannya itu berapa lama bisa ada hasil untuk perbaikannya, Dok? Gitu. Ya, baik. Kalau untuk berapa lama, itu nanti tergantung dari kasusnya ya Ibu, apakah itu kasus jerawat atau kasus flek. Kalau untuk kasus jerawat sendiri, itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Kalau untuk kasus flek, itu tergantung dari derajat fleknya. Fleknya ini ada di flek yang lapisan luar atau epidermis atau flek yang lapisan dalam. Ketika dia fleknya ini ada di lapisan dalam, berarti kami membutuhkan waktu untuk lebih lama menyembuhkan. Kurang lebih 4-5 bulan kalau yang untuk flek dalam. Kalau yang epidermal itu 1-3 bulan itu sudah terlihat Ibu. Jadi setiap bulan itu nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan tiba-tiba dipakai dalam sebulan, besok hilang. Kalau untuk kasus flek tidak bisa seperti itu, beda dengan kasus jerawat. Kalau kasus flek sendiri itu nanti dalam 3 bulan itu dia akan berkurang secara bertahap untuk derajat dari fleknya tadi. Seperti itu. Oh iya, kalau untuk kasus flek, untuk mempercepat, misalnya orangnya nggak sabar, nggak mau saya 3 bulan, pengen 1 bulan itu dia udah bagus. Nah, kita juga di sini menyediakan namanya peeling, Ibu. Tapi ini tidak boleh dipakai setiap hari ya, dia hanya boleh seminggu 2 kali. Jadi di bagian yang berflek, itu nanti dioleskan peeling tersebut, nanti dia di bagian flek itu agak sedikit mengelupas. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya, tapi dengan catatan yang kita gunakan itu orang-orang yang kulitnya masih tidak sensitif ya. Jadi dalam artian kulitnya itu yang tidak tipis, tidak banyak urat-urat pembuluh darahnya. Karena kulit-kulit yang sudah terlalu tipis jika dikasih dengan peeling itu nanti dia akan tambah iritasi seperti itu. Iya, Dok. Iya. Saya kan mau jaga-jaga aja pertanyaannya di saat kita mau nawarin kan gitu, jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
Boleh. Kalaupun nanti Ibu tidak ada di acara Zoom atau Ibu pada saat di lapangan dan Ibu menemukan pertanyaan mungkin yang Ibu sulit jawab, Ibu bisa langsung menghubungi call center yang sudah kami sediakan. Jadi nanti bisa ada jawaban dari tim manajerial dan dokter-dokter kami, sehingga Ibu juga tidak pusing untuk di lapangan. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selain Bu Sarah, selain Bu Maria, ada yang mau menanyakan, ada pertanyaan lagi? Kami buka kesempatan untuk bertanya. Benar nih, nggak ada yang penasaran nih dok kayaknya dok. Sudah jelas dengan sistemnya Dirmanain semuanya nih sepertinya nih. Berarti tinggal gabung aja nih. Ya. Dok, produk kan sudah siap ya dok? Sudah siap semuanya. Sudah, berarti kita sudah bisa open untuk apa ya, kalau open PO udah nggak mungkin lagi berarti. Open registrasi ya, siapa yang mau jadi reseller ya, kita sudah bisa. Ataupun juga open pembelian produk ya dok. Iya. Nah tadi ada yang belum nanya loh Bu kita. Terus kalau jadi agennya gimana gitu kan? Tadi belum ada yang nanya loh. Padahal sudah ada Bu Nadia yang mau mengambil Jakarta sebagai agen dok. Iya, nah jadi karena belum ada yang nanya atau belum ada yang kepikiran ya kita sampaikan ya. Jadi menariknya di Dirmanain ya Bapak Ibu semuanya, kita memiliki sistem keagenannya itu adalah sistem keagenan bukan berdasarkan hanya pembelanjaan saja, tapi berdasarkan pada pelayanan untuk sebuah wilayah. Jadi kalau misalkan mengajukan sebagai agen, maka satu agen itu untuk satu kota atau kabupaten. Nah, berdasarkan juga tentunya melihat dari populasi. Kalau misalkan seperti Gorontalo ya, misalkan Bu Maria di Gorontalo, maka itu cukup di sana itu cukup satu agen aja. Nah, kalau misalkan di Surabaya, nah itu nggak mungkin satu agen karena kotanya cukup besar. Tapi di sini yang menariknya ya, kalau menjadi seorang agen di Dirmanain, kita memproteksi wilayah itu. Contoh misalkan di sini ada Bu Saras. Untuk Blitar misalkan, Blitar itu cukup satu agen aja. Dan agen ini bukan hanya melayani grup bisnisnya, tapi agen ini akan melayani seluruh grup bisnis dari manapun aja. Misalkan Bu Maria punya reseller yang kebetulan datang ke Blitar, bisa belanja di agen di Blitar. Dari Bu Saras punya teman yang lagi jalan-jalan ke Gorontalo, ternyata Bu Marianya misalkan agennya, bisa belanja di sana. Agen akan menerima selisih harga penjualan. Jadi misalkan ya Bapak Ibu saya bocorin ya, misalkan kalau satu paket whitening, reseller itu kan belinya 247.000 per paket. Kalau agen itu per satu paket whitening itu hanya 217.000. Artinya reseller itu punya keuntungan 30.000 lagi dari seorang agen memiliki keuntungan dari seorang reseller kalau beli itu 30.000. Nah, kalau misalkan ada yang belanja di agen dari manapun itu kemudian datang belanja, bisa saja kan juga belanja kan via online ya. Walaupun dia tinggal di kota lain tapi senang dengan Bapak Ibu yang memberikan pelayanan, misalkan dari Bu Nadia nih ada orang yang dari Batam tapi pengen belanja karena pelayanan dari Bu Nadia, akhirnya ordernya via Bu Nadia nggak apa-apa juga. Jadi Bu Nadia akan dapat selisih 30.000 dari si reseller itu. Tapi kalau misalkan reseller itu punya sponsornya misalkan di Batam, maka sponsornya yang terima poin-poin yang tadi. Bu Nadia sebagai agen hanya menerima selisih harganya aja. Tapi poin-poinnya pergi ke siapa induknya. Begitu juga dengan semua grup bisnis. Jadi kita ingin menjaga di Dirmanain ini kesatuan. Jadi kita mau belanja di mana aja, ini nggak ditolak atau nggak dibeda-bedain. Oh karena bukan grup bisnis saya, jangan belanja di saya. Belanja di grupnya. Jadi di sini enggak. Kita bisa belanja di mana aja di agen yang tersedia. Jadi bisa menampung pembelanjaan dari reseller manapun.
Jadi kebayang ya Bapak Ibu, menjadi seorang agen di kota itu sudah monopoli kota itu juga, dan reseller dari semua kota bisa belanja dari situ juga. Jadi kita bisa menerima keuntungan yang luar biasa. Agen itu syaratnya sederhana aja loh. Sudah menjadi reseller, kemudian melakukan pengajuan ke kantor, kita akan melihat juga di kota itu sudah ada agen atau belum. Kalau belum, kita berikan kesempatan. Dan kemudian melakukan pembelanjaan stok produk senilai sebanyak 100 paket. Jadi kenapa sampai 100? Karena masuk akal ya, reseller aja belanjanya 7 paket. Kalau ada 10 reseller di kota itu, barangnya udah hampir habis. Jadi seorang agen itu nggak mungkin cuma punya stok itu 10 paket, nggak mungkin ya. Jadi agen itu minimal itu memiliki 100 paket di gudangnya. Jadi ketika ada yang belanja, beli lagi ke kantor. Kalau ada yang belanja, beli lagi. Jadi harus memastikan stok di gudangnya itu minimal itu sekitar 100 paket. Jadi sangat-sangat mudah kok. 100 paket kalau dihargakan paket whitening, berarti 217.000 untuk harga agen, itu sekitar 21 juta aja loh untuk wilayah pemasaran untuk satu kota atau satu kabupaten. Kalau menurut kami sih, melihat dari kompetitor ya, kompetitor itu harganya sampai berapa Bu Vita? Ada yang 150 juta ya, kita nggak sebutin merek ya. Ya, kita nggak sebutin merek. Harus ambil sekitar 1.000 paket. 1.000 paket. Jadi ya. Di sini ketika kita tawarkan ini, ada yang bilang, kami kemarin saya sama Pak Eko ya, kita lagi ke satu kota ya Pak ya, ke tempat yang salah satu, itu agen mereka itu setiap belanja itu sampai 100 jutaan per bulan. Kalau di sini cuma 21 juta sampai 23 juta, tergantung paket yang dipilih ya. Tapi kisarannya nggak sampai 30 juta aja sudah menjadi agen. Nggak sampai dok, jadi ketika dia ngambil mix ya dok, 50%-nya itu paket whitening dan paket acne, terus kemudian 50%-nya diambil untuk paket pilih sendiri, itu kisaran paling besar itu ada sekitar 27-an juta dok. Nah, nggak nyampe 30 juta. Dan menariknya bisa menerima pembelanjaan dari reseller mana aja, dan dari kantor kita kita punya kru ya, punya staff itu yang namanya bagian digital marketing akan mempromosikan agen-agen yang ada di kota. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu, udah jadi agen di kota itu, kemudian digital marketing kita nembakin iklan nih di sosial media. Datang atau mencari informasi tentang Derma9, datang ke agen kita di alamat ini. Jadi bayangkan ya, kita disupport sama manajemen yang sangat luar biasa. Jadi segera, karena ini baru mulai, kemarin aja kita sudah ada beberapa ya, 20-30 pengajuan untuk jadi agen. Bagi teman-teman yang sudah mendengar informasi malam hari ini kesempatan yang terbuka luas dan kesempatan istimewa. Karena kalau sudah ngeblocking kota, sudah ngambil bagian kota itu, maka kita nggak kasih ke orang yang lain lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan tambahan untuk informasi malam hari ini, Bu Vita. Oke dok, satu pertanyaan lagi, pasti paling bertanya. Populasi itu sebenarnya dasarnya adalah jumlah luasan daerah atau jumlah manusianya yang ada di situ sebagai pertimbangan penentuan jumlah agen di suatu kota, dok? Nah, itu kita padukan dua-duanya ya. Kalau daerah, misalkan nih di daerah Indonesia Timur ya, areanya luas tetapi populasinya nggak terlalu banyak. Berarti kita juga bisa saja cuman ada satu agen juga. Tapi wilayahnya nggak terlalu besar, tetapi populasinya besar. Jadi patokan kita akan melihat gini juga ya Bapak Ibu. Misalkan kita baru buka satu agen, ternyata banyak komplain karena tidak terlayani di satu kota itu karena sangat luas cakupannya atau sangat banyak pelayanannya, akhirnya banyak yang tidak bisa terlayani. Maka kita bisa mengajukan ada pembukaan agen. Artinya kita selalu memberikan evaluasi, tidak serta-merta kemudian hanya demi keuntungan perusahaan, pokoknya di satu kota itu ada yang mau jadi agen sampai 10 agen, 50 agen, kita terima aja. Enggak. Kita berikan kesempatan ini karena kita ingin menjalin kemitraan yang baik dengan perwakilan kita. Karena agen-agen adalah wajahnya Derma9 di setiap kota. Kalau wajahnya ini tidak bisa menjalankan pelayanannya dengan baik, kita akan tinjau. Tapi kalau berikan pelayanan yang baik, kita akan support lebih luar biasa lagi ya. Dan nanti teman-teman semuanya ketika misalkan di satu tempat itu banyak resellernya, bahkan kita bisa nanti perusahaan memikirkan mungkin saatnya kita buka klinik kecantikan di sana.
Jadi bisa mensupport juga untuk pemasaran di sana. Jadi kita selalu akan membuat evaluasi, Bu Vita. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Oke dok, terima kasih. Ada satu pertanyaan dok via WA. Beliau nanyanya via WA aja Mbak. Saya malu kalau online. Oke. Saya menanyakan, ketika nanti di lapangan saya bertemu dengan bukan pra reseller sih dok, dia hanya sebagai dropshipper. Itu nanti pengelolaannya oleh siapa? Dan nanti untuk poin, dia berhak untuk dapat poin atau tidak ketika dia menjadi seorang dropshipper seperti itu dok? Oke, nah ini pertanyaan yang beberapa orang juga nanyakan ya. Jadi kalau dari bisnisnya kita nggak ada istilah dropshipper ya. Tapi kalau teman-teman pingin misalkan ada yang bantu memasarkan produk, itu silakan dihandle sama reseller-reseller sendiri. Misalkan atau reseller atau agen sendiri. Misalkan ada agen tapi punya juga orang-orang yang pingin memasarkan, itu dikelola sama reseller atau agen sendiri. Kalau kita di sini minimal itu ada kemudahannya adalah jadi pra reseller aja itu sudah diberikan kemudahan dengan satu paket. Jadi kalau di bisnisnya Derma9 kita memberikan kesempatan itu kemudahannya itu sampai dengan di pra reseller. Kalau ada yang mau jadi dropship, maka silakan hubungi reseller atau agen yang ada. Jadi mereka akan misalkan mereka punya stok, saya jadi reseller punya 7 stok. Ada yang mau membantu memasarkan nggak? Maka hubungi, maka reseller yang urusan pengiriman itu reseller itu sendiri yang untuk mengirimkan. Apakah mereka dapat poin? Tergantung dari reseller itu didaftarkan atau enggak. Kalau didaftarkan berarti mereka mendapat hak seperti seorang reseller. Tapi kalau enggak didaftarkan berarti yang terima poin-poinnya adalah si reseller itu yang menaungi para dropshipper itu. Mungkin itu Bu Vita. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Bapak Ibu yang lainnya masih kami buka kesempatan untuk bertanya. Di sini ada Mas Tony, ya, Mas Tony dari Sidoarjo. Mungkin saya mau bertanya ini dok. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi nama saya Murni dari Kebumen. Saya mau menanyakan tentang agenan. Jadi tadi ke agenan itu kan dia harus membeli 100 paket kayak gitu. Yang saya tanyakan posisi agen itu ketika agen dengan resellernya itu penjualannya lebih kencang resellernya, misalnya 1 bulan dia bisa melebihi si agen itu. Apakah posisi agen itu akan tergeser ataukah si reseller itu akan menjadi agen seperti itu? Tadi kan ada kriteria juga nggih, karena Betul. agen itu kriterianya itu berdasarkan populasi masyarakat yang ada di situ ya tadi. Betul. Mungkin yang dimaksud populasi itu orangnya seperti itu. Yang saya tanyakan itu terus posisinya gimana ketika agen itu ibaratnya ya dia hanya agen tidak aktif kayak gitu. Keaktifannya kurang seperti itu. Sementara reseller itu dia itu sangat aktif dan bisa penjualannya melebihi targetan si agen itu. Jadi seperti itu. Kemudian tentang produk juga. Produk itu masa kedaluarsanya berapa tahun dok itu dok? Jadi mungkin itu. Dok, Dokter Teddy, Bu Murni nanti yang mau ngundang kita buat mengerahkan massa di Kebumen dok. Jadi beliau yang nantinya akan membantu kita untuk lebih mengembangkan di Kebumen. Sugeng Dalu Bu Murni, namanya nggak saya kenal soalnya. Biasanya pakai nama pendek, ini pakai nama lengkapnya. Oke, wah ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali dan kita sudah mengantisipasi. Jadi gini Bapak Ibu, kita udah memikirkan ya. Jadi ada kalanya seorang agen itu dia nggak mau jalankan bisnis dalam pengertian dia nggak sibuk dengan mengajak reseller, kemudian dia pokoknya menyanggupi untuk menyiapkan stok. Dan itu sangat luar biasa, berarti ada orang yang sanggup untuk menyiapkan stok untuk melancarkan para reseller di kota itu untuk menjalankan bisnis. Itu kan mungkin fungsinya dari seorang agen. Ada mungkin agen yang memang aktif menjalankan bisnisnya, selain dia sebagai agen menyiapkan stok produk,
dia juga seperti Bu Murni, mungkin mencari reseller, menjual, dan kemudian membentuk grup bisnis dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu juga. Nah, sekarang pertanyaan Bu Murni ini bagus sekali. Bagaimana kalau seumpama ada seorang reseller bahkan bisa belanja 1 bulan sampai 100 paket. Mungkin benar ya Bu ya? Bahkan lebih dari 100 paket yang biasanya itu syarat standar dari seorang agen. Nah, apakah nanti si agen ini dilengserkan sama si reseller? Nah, di sini yang menariknya. Karena si agen memberikan pelayanan yang baik kepada reseller, akhirnya si reseller kan bisa mencapai penjualan yang besar yang tadi bisa sampai 100 dan sebagainya. Terus apakah ini akan saling tumpang tindih nih? Enggak. Kita ada, kalau Bapak Ibu nanti setelah meeting ini nanti mintakan daftar harga ya, nanti brosur daftar harga ke Bu Vita atau ke pengundang. Di situ di dalam daftar harga ada namanya kategori top reseller. Jadi seorang top reseller itu adalah mereka yang bisa mencapai pembelanjaan di atas 100 paket. Jadi kalau dia bisa belanja lebih dari 100 paket, dia mendapatkan ekstra diskon dari harga reseller. Jadi misalkan ya paket whitening itu harga resellernya 247.000. Sedangkan harga agen itu 217.000, berarti ada selisih 30.000 di sana. Nah, jalan tengah yang kita ambil adalah kalau dia sudah lebih dari 100, maka dia dapat diskon 15.000. Jadi artinya dia lebih murah dari harga reseller yang 247 itu, dia lebih murah lagi 15.000, tetapi tidak melampaui dari si agen. Karena sudah kita sampaikan tadi ya bahwa agen itu memiliki wilayah pemasaran yang sudah ditentukan. Apalagi kalau dia bisa memberikan pelayanan, akhirnya kan si reseller bisa jualan banyak tuh. Berarti agennya sebenarnya hebat. Karena agennya itu sanggup menyiapkan stok untuk digulirkan sama resellernya. Jadi di sini kita selalu mempertimbangkan bahwa tidak ada yang dirugikan, semuanya ini diuntungkan. Kalau misalkan si reseller yang lebih dari 100 tadi kemudian berpikir nih, kalau gitu saya ajukan jadi agen, bisa nggak? Bisa, tapi milih kota yang lain. Ya, jadi selama di kota itu sudah ada agennya, kita nggak berikan kesempatan karena di kota itu kan sudah disetujui agennya ini. Ya, kalau misalkan punya kapasitas penjualan lebih besar dari itu dan berminat juga untuk menjadi agen, request aja kota yang lain yang belum ada agennya. Atau misalkan kategori kota yang besar, misalkan Semarang ya. Semarang itu kan cukup jauh ya, dari ujung ke ujung itu cukup jauh. Kalau orang mau belanja mungkin dari barat dan timur cukup jauh. Jadi akhirnya bisa diajukan itu ada agen Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Selatan, dan Semarang Timur. Begitu juga katakanlah Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Tapi kalau kota kabupaten yang cukup kecil masih bisa terlayani oleh seorang satu agen, maka tetap kita berpatokan pada kemitraan yang sehat bahwa di situ hanya ada satu agen saja. Nah, jadi jalan tengahnya di sini untuk jawaban untuk Bu Murni adalah kita sudah menyiapkan skematiknya adalah menjadi seorang top reseller. Ada harga khusus yang berbeda dengan harga seorang reseller. Mungkin itu ya Bu ya, udah terjawab ya. Jinji, siap. Yes, oke. Kita ketemu di Kebumen minggu depan ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Ya betul dok, tanggal 15 dok. Bu Yuli ternyata Bu Yuli Iskerti itu juga dari Kebumen. Jadi hari ini kita punya tamu 2 orang dari Kebumen dok. Oke, kita bikin acara 50 orang hadir ya. Kita bikin surprise nanti di sana. Oke? Janjinya lebih dok, Bu Yuli sama Bu Murni untuk. Wah, nanti kita bikin door prize di sana kalau lebih dari 50. Dok, ada pertanyaan dari Mas Wahyu. Izin bertanya dok, saya Wahyu, seorang digital. Tadi Bu Vita, maaf Bu, saya potong. Tadi ada pertanyaan dari Bu Murni ya, itu untuk masa expire-nya. Itu rata-rata masih belum. Rata-rata itu 2 tahun ya Bu ya? Jadi rata-rata 2 tahun. Tapi nanti lebih jelasnya nanti bisa sama Dokter Ayu atau tim dokter yang lain. Dokter Ayu, boleh saya lanjutkan dok? Tadi pertanyaan dari Mas Wahyu dok. Beliau seorang digital marketing, sama seperti pertanyaan saya tadi masalah dropship. Jadi sepertinya kita skip aja pertanyaan Mas Wahyu karena sudah dijawab sama Dokter Teddy ya. Baik. Di kolom chat ya. Oke, sudah dijawab juga. Silakan yang lain juga. Bu Saras, ada Bu Erna, ada Bu Endang, macam dari kota-kota mana-mananya semuanya. Silakan kalau mau ingin bertanya, monggo silakan.
Oke, mungkin sudah nggak ada Bu Vita? Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan yang mau dilemparkan kepada kami? Ya, Mbak Vita, aku mau tanya satu lagi dong. Boleh, Bu Nadia, banyak juga enggak apa-apa, mumpung ketemu Bu. Ada Dokter Teddy-nya. Dokter mau tanya, kalau untuk reseller maupun agen, ada ketentuan pemesanan, misalnya reseller 7 paket untuk berapa lama, nah itu baru bisa dibilang reseller ini ya oke, berjalan atau apa. Atau agen, minimal pembelian 100 paket itu dalam waktu 1 bulan kah? Atau nah terus gimana nanti kalau order berikutnya, apakah harus 21 juta juga atau enggak? Hanya ikut-ikut yang kekurangannya aja, produk yang kosongnya aja. Oke, ini pertanyaan menarik juga. Makasih Bu. Ya, jadi kita berpatokan pada stoknya ya Bu ya. Jadi ketika stoknya, jadi patokannya di angkanya sekitar 100 stok produk. Jadi kalaupun Ibu misalkan masih ada sekitar 70-an, ya digenapin aja sisanya Bu ya. Jadi untuk selalu menyiapkan stoknya. Kita nggak ingin nanti overstock. Kita bukan maksudnya gini, syaratnya 100, jadi bulan depan ada habis atau enggak, masih ada stok penuh atau enggak, belanja lagi 100, enggak. Kita pengen stok benar-benar itu regulasi stok, alur stoknya itu juga terjaga. Jangan sampai Ibu numpuk-numpuk barangnya terlalu banyak, pertama penyimpanan sudah enggak maksimal, akhirnya produknya bisa rusak. Yang kedua, alur masuk produknya enggak FIFO lagi, first in, first out. Jadi Ibu kadang-kadang sudah bingung mana yang masuk duluan nih stoknya. Ya udah itu aja yang keluar. Ternyata barang yang lama itu nggak keluar-keluar ya. Jadi kita selalu akan, jadi untuk setiap agen nanti akan selalu koordinasi dengan tim kantor untuk selalu pengecekan stok. Bahkan agen itu juga wajib untuk mengirimkan foto penyimpanannya seperti apa. Supaya kita tahu bahwa produk yang disampaikan ke konsumen benar-benar produk yang layak. Produk yang dari kantor kita sudah QC, dari pabrik udah QC, masuk kantor kita QC lagi Bu ya. Nah jangan sampai sudah QC-nya bagus, ternyata penyimpanan oleh agen yang tidak bagus, akhirnya sampai ke konsumen, produknya itu udah tidak layak. Nah tidak layaknya itu bisa karena proses penyimpanan yang tidak baik. Jadi terjawab ya Bu ya, bahwa kita bukan sekedar untuk memaksakan agen itu selalu belanja, tetapi menyiapkan stok selalu minimal di angka 100 itu. Ya, Bu, ya? Dokter Teddy, ini saya dari segi awam ya, berarti tidak ada paksaan untuk setiap bulan itu harus order sebanyak 100 ya Dok ya? Iya benar Seperti Dok. itu ya. Kemudian Benar, Dok. kalau misalnya nih di bulan depan, saya mau sebagai sisi agen nih, mau jual 30, mau beli 30, nggak beli 100 gitu, apakah boleh Dok? Iya, kita inikan Dok. Jadi kita kalau misalkan mau belinya segitu bisa untuk beli, tapi justru dari situ mungkin kita akan selalu koordinasi sama agen, ada kendala apa sehingga penjualannya tidak lancar. Mungkin agennya itu tidak menciptakan reseller di sana. Oke, kita adakan kegiatan, kita turun di sana untuk mengadakan kegiatan, bisa dimulai dengan kegiatan Zoom dulu atau kegiatan offline. Jadi kita untuk supaya kolaborasi kerjasamanya bagus nih. Jadi supaya agen juga kan punya reseller untuk melepas barangnya dan untuk regulasi barang. Baik, berarti tidak ada untuk paksaan, mungkin kan dianggapnya di benak teman-teman seperti ini. Mungkin kalau misalnya bulan depan nih, saya nggak bisa jual sebanyak 100, langsung dicopot ke agennya, kan bukan seperti itu ya Dok? Benar Dok, jadi kita masih banyak faktor-faktor yang akan kita evaluasi. Kalau misalkan ternyata kita dengar kabar nih, Bu Nadia jadi agen di Tangerang misalkan. Terus banyak Bu Nadia barangnya nggak keluar, tapi ternyata ada reseller-reseller Tangerang yang jualannya kenceng. Nah ini berarti kan ada gap nih. Entah reseller nggak tahu di mana lokasi agennya, atau si agennya tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga resellernya nggak mau belanja di sana. Nah ini kita akan selalu berkoordinasi. Ada miss-nya di mana nih kerjasamanya. Nah tentunya kita dari manajemen selalu memberikan evaluasi. Baik, berarti seperti ini ya Dok, ketika nanti agen pun menemukan kesulitan di lapangan terhadap penjualan, tim perusahaan pun akan mensupport sampai dengan turun ke lapangan langsung seperti itu ya Dok? Benar Dok, benar banget. Baik Dok, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Dokter Teddy. Terima kasih. Kapan kita ke sana ya Bu ya?
Oke, ada pertanyaan yang lain lagi? Monggo silakan. Bu Nadia, berarti kita siap membantu loh Bu Nadia untuk Jakarta, Tangerang, dan sebagainya loh Bu Nadia. Oh iya, sangat pengen banget dibantu, Mbak. Makasih Full banget. support buat semua tim Dermanen nantinya. Ya, mudah-mudahan cepat datang ke sini deh. Jadi kita bisa kayak yang tadi di mana? Dibikin door prize-nya segala. Kita sudah punya acara kemarin di Magelang, Kebumen. Next kita ada di Demak, Ibu. Monggo. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang istilahnya saya pengen menggerakkan reseller-reseller yang ada di kota saya nih, biar bisa lebih mantap, lebih yakin tentang Dermanen. Kita siap meluncur ya, Dokter Teddy? Siap banget. Oh iya deh, boleh. Nanti sewaktu itu kita bikin acara, nanti kita undang tim Dermanen. Silakan Bu, koordinasi dengan Bu Vita, kapan request untuk mengadakan acara, siapa-siapa yang akan diundang, acaranya seperti apa, request ke Bu Vita. Oke, siap Dok. Makasih ya Dok. Sama-sama Bu. Oke, ini ada. Dokter, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kokong Komala Saring ya, dari Boja Kendal. Oh, yang kemarin ya Bu, ya ketemu ya. Iya, mungkin mengulang tadi sedikit penjelasan dari Dokter Teddy untuk masalah reseller. Reseller di saat kita membina reseller lagi di bawah kita, misalkan kita oke lah menemukan reseller baru, berarti yang kita dapatkan itu hanya poin gitu. Kalau dari produk kita tidak mendapatkannya. Jadi hanya poin dan dari anak beranak itu gitu. Betul sekali Bu, karena statusnya sudah sama, harga belinya sudah sama. Berarti keuntungannya hanya poin dan ini. Ya, nggak apa-apa sih. Kecuali Ibu misalkan dapatnya misalkan seorang pra-reseller yang tadi Bu ya. Kan itu ada pra-reseller ya. Iya, pra-reseller itu masih ada selisih harganya. Terus juga mau tanya juga nih sekalian, kan kalau kita jualan produk otomatis secara tidak langsung modal utama kita sendiri nih, wajah harus menjual nih. Nah itu saya itu inginnya itu mencoba dulu nih, baru kalau nanti berhasil baru memasarkannya kan enak. Ini loh bukti nyatanya seperti itu. Kalau jualan ternyata wajah kita sendiri berjerawat kan nggak enak banget ya. Mana orang yang jualan aja nggak menjual kok gitu, wajahnya sendiri rusak kan gitu. Itu solusinya gimana Dok? Solusinya bisa beli dengan harga pra-reseller Bu kalau mengambil satu paket. Jadi kan masih ada benefitnya. Jadi dengan satu paket pun bisa. Maksudnya itu mencoba dulu gitu, bergeraknya betul. Nanti setelah berhasil. Bisa Bu. Kalaupun mau lebih smart lagi sambil mencoba, sambil nyelam, langsung ngajak calon-calon pra-reseller atau resellernya Ibu nanti. Jadi mereka ketika sama-sama merasakan manfaatnya, langsung bergerak menjadi reseller. Gitu. Kalau untuk perawatannya sendiri Dok, misalkan nih dalam jangka waktu dekat ini saya ingin mengambil sekalian deh, saya ikut Dermanen, terus perawatan secara fisiknya daerah sekitar Semarang. Keputus Bu, maaf tadi ada jedanya, nggak kedengaran. Oh iya. Misalkan gini, kan otomatis pemakaian produk kita harus diimbangi dengan treatment. Okay. Nah, seandainya treatment melalui Dermanen itu kalau dalam waktu dekat ini supaya hasilnya maksimal itu kira-kira di mana? Apakah di Imoderma atau di mana? Untuk kliniknya Derma 9 maksud Bu Komala ya Bu? Iya. Yeah. Kan maksudnya biar cepet nih hasilnya wajah saya misalkan oke deh pakai Dermanen, tapi setelah itu harus diimbangi dengan perawatan secara ini treatmentnya itu kalau dalam waktu dekat mungkin bisa ada di mana gitu yang di ini sama Dermanen. Oke. Nah kalau direkomendasikan ya. Kalau dalam waktu dekat memang kita nanti konsultasi langsung aja dulu sama dokter ya. Tapi kalau untuk perawatan kita nunggu. Nanti ada Dokter Ayu di sini. Nanti ada informasinya. Kita segera ada kliniknya loh. Segera Derma 9 yang punya sudah klinik. Mau launching itu yang di Solo yang kita kejar insya Allah antara bulan Februari Maret ya Dok ya. Wow. Kemudian lagi kelebihan dari Derma 9 mungkin beda dari sistem-sistem reseller yang lain. Kalau sistem reseller yang lain itu kan ada kliniknya. Ketika orang datang ke klinik tersebut kan bisa jadi kita kehilangan dari customer-nya ya. Betul. Cuman kalau di kliniknya Derma 9 itu nggak bisa apa ya. Jadi kalau memang dia sudah punya orang
lain udah punya member, karena kan klinik ini beberapa di manajeriali oleh perusahaan, jadi tidak akan terjadi benturan. Jadi ketika nanti ada orang yang datang ke klinik itu malah mendapatkan keuntungan. Jadi setiap treatment perawatan, kemudian mungkin nanti ada pembelian krim yang label biru yang dari apoteker, itu tuh nanti akan ada cashback Ibu. Jadi ada cashback ke yang punya ini, member ini di bawahnya siapa. Nah, itu nanti akan ada cashback ke atasnya seperti itu satu. Jadi dalam waktu dekat nanti ke Solo ya. Nah, Februari Maret udah ready. Jadi pun nanti juga misal seperti ini, oh ini dari udah terlalu berat dari dokter X, kan memang nggak bisa ya kalau misalnya dari dokter X atau dari produk lain misal seperti itu tiba-tiba langsung di switching ke produk yang non obat, kadang-kadang memang ada yang breakout seperti itu. Nah, itu nanti bisa disolusikan dengan pemakaian krim label biru dulu, di tapering off namanya, atau dikurangi dulu dosisnya, baru nanti kita main secara tunggal, itu baru bisa. Jadi kalau tiba-tiba diputus pun itu akan terjadi breakout. Nah, pada saat diberikan yang krim label biru ini, si atasnya tadi yang membawa tadi tuh juga tidak kehilangan membernya. Jadi malah akan dapat cashback dari setiap pembelian yang dilakukan oleh membernya di klinik. Seperti itu Ibu. Jadi keuntungannya 2. Jadi kalaupun Ibu pun nggak tahu, misalnya orang ini datang ke tempat kami, nah itu nanti setiap bulan ada yang ditransfer kalau memang member ini datang. Karena nanti sistemnya klinik dengan sistemnya Derma9 sendiri ini akan ngeling. Seperti itu Ibu. Maksud saya kalau yang saya tanyakan itu, misalkan saya mau konsultasi dalam waktu dekat ini, itu kira-kira larinya kemana gitu? Oh, larinya ke call center Ibu, karena call center dipegang sama dokter-dokternya. Ya. Mungkin bisa di-share Mbak Vita untuk call centernya. Iya. Oh iya. Makasih. Jadi kan mungkin selama ini ibu-ibu ataupun yang ada di grup ini mungkin taunya hanya nomornya Mbak Vita ataupun nomornya Dokter Teddy ataupun atas-atasnya ya. Nah, sebetulnya itu kita punya call center jadi khusus untuk bertanya untuk pengen konsultasi dengan dokternya, itu nanti ada di call centernya tersebut. Jadi bukan ke marketingnya seperti itu. Jadi khusus nanti itu memang yang pegang dokter-dokternya. Betul. Oke. Bu Bidan masih ada pertanyaan nih? Sudah cukup dokter, terima kasih. Ya. Segera kita adain acara di Boja ya Bu ya. Iya, amin. Amin. Oke. Kalau sudah nggak ada, mungkin ada Bu Ati juga mungkin ingin menyampaikan informasi. Oke, kalau sudah nggak ada, silakan Bu Vita. Kalau sudah nggak ada, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, nanti bisa ditanyakan atau dititip pertanyaannya sama pengundangnya ya. Yang mengundang Bapak Ibu semuanya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau masih malu bertanya, silakan bisa menghubungi pengundangnya. Nanti pengundangnya akan sampaikan ke kita apa pertanyaannya dan mungkin solusinya atau realisasinya seperti apa nanti lewat para pengundang. Oke, mungkin itu saja dari kami malam hari ini. Karena sudah nggak ada pertanyaan, jadi mungkin kita akan akhiri Zoom meeting malam hari ini. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kami Derma9 sudah menyiapkan semuanya ini untuk menyambut 2022 ini dengan bisnis yang lebih besar lagi. Apalagi kita banyak sekali proyek-proyeknya di tahun ini, seperti yang disampaikan sama Dr. Ayu tadi, sudah sementara disiapkan itu klinik Derma9 itu pertamanya itu di Solo. Kalau Bapak Ibu pun mau mengajukan untuk kami mau ada klinik juga di kota ini, nanti bisa hubungi ke Ibu Vita bagaimana sih untuk prosedurnya untuk bekerja sama dengan perusahaan untuk ada klinik di kotanya Bapak Ibu. Nanti tanyakan ke Bu Vita. Nah, itu saja mungkin dari kami malam hari ini. Kami yakin Bapak Ibu masih banyak pertanyaannya dan masih karena bisnisnya belum jalan, nanti pertanyaan-pertanyaan berikut akan kita lanjutkan pada training dan presentasi atau pertemuan-pertemuan Zoom meeting berikutnya. Dalam waktu dekat, hari Selasa minggu depan kita ada training tentang produk. Jadi mau konsultasi juga, mau nanya-nanya tentang masalah kulit, mau tanya dengan produk dari Derma9, semua akan disampaikan oleh tim dokternya di minggu depan ya. Jadi tunggu informasinya, kami akan sampaikan di grup-grup atau pengundang Bapak Ibu kapan akan
linknya akan dibagikan. Jadi nanti hari Selasa malam minggu depan kita ada pertemuan Derma9 khusus tentang produk. Ajak banyak-banyak kenalan Bapak Ibu, mungkin mereka punya masalah tentang kulit dan ingin dapat solusinya. Nanti dijawab minggu depan. Itu saja mungkin dari kami malam hari ini. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kami yakin kita bisa bekerja sama mengembangkan bisnis ini menjadi reseller-reseller dari Derma9. Itu saja, saya kembalikan Bu Vita untuk menutup acaranya. Amin. Terima kasih Dr. Teddy. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya yang diberikan malam ini. Kami masih membuka kesempatan ketika Bapak Ibu masih kurang memahami tentang apa yang sudah dipaparkan Dr. Teddy malam ini. Kami ada 2 line telepon line WA yang siap menampung semua pertanyaan Bapak Ibu kepada kami. Kami juga membuka peluang selain sebagai bisnis kesempatan bermitra di reseller ataupun sebagai agen, kami juga membuka kemitraan juga untuk beauty house dan klinik di beberapa daerah. Untuk kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami untuk detail informasi dan bagaimana caranya kepada kami. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Semoga bisnis ini semakin bisa berkembang bersama Derma9. Sempurnakan cantikmu, sempurnakan bisnismu, sempurnakan cuanmu. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi hari Selasa minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.